Halo Sobat Pajak, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini setelah kita belajar penghitungan PPh orang pribadi karyawan, kali ini kita masuk ke penghitungan PPh orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, rekan-rekan, apa sih definisi pengusaha? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Oke, nah kemudian kita lanjut. Definisi pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Apa saja bisa kita lihat di sini. Ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris. Lalu ada pemain musik, ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan sebagainya. Ya, bisa Anda baca sendiri di sini. Nah, kita masuk ke pembukuan dan pencatatan. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu, apa pencatatan itu? Nah, kita lihat. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi beda ya antara pembukuan dan pencatatan. Bisa Anda lihat. Nah, syarat pembukuan dan pencatatan. Syarat yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan diantaranya diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Lalu diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang perlu dicatat dalam pencatatan, ini pencatatan ya teman-teman ya. Pertama, peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Jadi di sini cuma omset, peredaran saja. Oke. Termasuk juga yang perlu dilaporkan adalah penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan PPh final. Lalu harta dan kewajiban. Oke. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, teman-teman, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi di sini baik badan maupun orang pribadi asal mereka pengusaha atau pekerjaan bebas itu wajib pembukuan. Ya, pembukuan. Lihat. Sedangkan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi yang bisa pencatatan adalah pengusaha atau pekerja bebas dengan omset kurang dari 4,8 miliar rupiah dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Di sini karyawan berarti termasuk ya, dia menyelenggarakan pencatatan. Untuk lebih lanjut terkait dengan pembukuan dan pencatatan, Anda bisa lihat video yang telah saya siapkan di link ini. Oke? Nah, teman-teman, kita masuk ke suatu bagan supaya Anda jelas. Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pertanyaannya adalah, apakah peredaran usahanya lebih dari 4,8 miliar? Kalau iya, berarti dia wajib pembukuan. Omsetnya, peredaran usahanya lebih dari 4,8 miliar, dia wajib pembukuan. Ya, penghasilan itu ditentukan dari pembukuan secara komersil dan disesuaikan dengan koreksi fiskal. Ada rekonsiliasi fiskal di situ. Oke. Kalau memang omsetnya tidak melebihi 4,8, pertanyaannya adalah dia usaha atau pekerjaan bebas.
Kalau dia melakukan usaha, maka teman-teman, ingat ya, ini usaha atau pekerjaan bebas. Kalau usaha, berarti tunduk kepada PP 23 tahun 2018, yaitu dikenai PPh final 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Ya, jadi kenanya cuma 0,5% dari omset tiap bulan. Kemudian rekapitulasi peredaran usaha dan PPh final dimasukkan ke lampiran 1773. Ini SPT PP orang pribadi 1770. Apabila tidak ada penghasilan yang lain yang diterima, maka SPT tahunnya akan nihil karena penghasilannya ini sifatnya final. Oke. Nah, kalau dia itu pekerjaan bebas, apakah PP 23 itu juga berlaku? Kita lihat. Dia memilih pembukuan atau tidak? Kalau pilih pembukuan, berarti tunduk pada pembukuan. Tapi kalau tidak, dia boleh melakukan pencatatan. Nah, dengan pencatatan tersebut, maka penghasilan itu dari wajib pajak orang pribadi ini dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan itu. Dengan syarat pemberitahuan ke Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak tersebut. Ya teman-teman, tolong dilihat di bagian ini penting. Jadi kalau omset di bawah 4,8 itu tidak harus pakai norma. Yang melakukan usaha itu pakainya PP 23 0,5%. Yang boleh pakai norma adalah yang pekerja bebas, yang melakukan pekerjaan bebas. Oke, nah teman-teman, karena kita tadi bicarakan tentang PP 23, saya beritahukan dikit tentang PP 23 ya. PPh final atas peredaran bruto tertentu UMKM sesuai PP 23 tahun 2018. Subjek pajaknya adalah WP orang pribadi, termasuk juga wajib pajak badan ya. Bisa koperasi, bisa PT, bisa CV, bisa firma dengan omset sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun. Ya, jadi yang di bawah 4,8 dia boleh pakai PP 23 baik orang pribadi maupun badan. Kecuali, nah, jadi defaultnya itu dia pakai PP 23 kalau dia melakukan usaha di bawah 4,8. Tapi dia bisa memilih untuk dikenai PPh umum, yaitu pakai norma, itu bisa. Ya, nanti melakukan pemberitahuan ke DJP. Atau wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance, BUT atau CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian tertentu. Firma persekutuan, keahlian di bidang akuntansi, di bidang konsultan pajak, di bidang arsitek dan sebagainya, itu tidak boleh pakai PP 23. Ya, jadi objeknya adalah penghasilan dari usaha tidak melebihi 4,8 dalam 1 tahun pajak, kecuali jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, ya tadi, notaris, konsultan, arsitek, akuntan tuh nggak bisa pakai PP 23. Kemudian penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri, contohnya jasa konstruksi itu sudah kena PPh final, maka nggak boleh pakai PP 23. Lalu penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, tapi teman-teman, PP 23 ini ada jangka waktunya. Untuk PT itu 3 tahun sejak pendirian, kemudian CV firma koperasi itu 4 tahun, dan untuk orang pribadi jangka waktunya adalah 7 tahun. Tarifnya berapa? Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto tiap bulan. Nah, kalau wajib pajak nggak mau pakai PP 23, dia memilih untuk dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum, pakai pembukuan atau pakai pencatatan, atau penghasilan itu yang dihitung dengan norma, maka dia memberitahukan kepada DJP. Lalu gimana pelunasan pajak untuk PP 23? Bisa di-store sendiri, bisa dipotong dipungut pihak lain, ya. Nah, lalu supaya dia dipotong oleh pihak lain sesuai dengan tarif PP 23 yaitu 0,5%, maka dia butuh surat keterangan dari DJP. Supaya apa? Supaya dipotongnya adalah 0,5%. Kalau PPh 23 kan 2% rata-rata. Tapi dengan surat keterangan ini, maka wajib pajak bisa dipotong 0,5%. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke norma penghitungan penghasilan itu. Siapa sih yang boleh menggunakan norma? Kita lihat. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Dengan syarat memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau tahun 2020 ini mau pakai norma, Januari, Februari, Maret dia harus memberitahukan. Kalau tidak memberitahukan, maka dianggap menggunakan pembukuan, menyelenggarakan pembukuan. Nah, cara perhitungannya gimana? Untuk penghitungan
penghasilan itu bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya dia punya beberapa usaha, ya, usaha perdagangan, usaha konsultasi, dan plus usaha mungkin usaha notaris dan sebagainya. Maka penghitungan penghasilan itu bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Penghasilan itu wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan itu dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Oke. Nah, kemudian penghitungannya gimana? Penghasilan itu dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma penghitungan penghasilan itu dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam jangka waktu 1 tahun. Daftarnya ada di lampiran Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Ya. Nah, contohnya ini teman-teman, ini skema penghitungannya. Jadi penghasilan bruto atau peredaran bruto, lalu persentase normanya berapa? Taruhlah kalau 30%, maka penghasilan netonya adalah 30% dari penghasilan bruto. Berarti biaya-biayanya itu dianggap 70%. Nah, gitu ya. Dikurangi dulu dengan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak, PPh terutang adalah tarif dikalikan penghasilan kena pajak, dikurangi kredit pajak yang ada mungkin, itulah PPh kurang atau lebih bayar. Lalu teman-teman, berapa besarnya norma penghitungan penghasilan itu? Daftar persentase norma penghitungan penghasilan itu dikelompokkan untuk wilayah sebagai berikut. 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Lalu dibagi lagi ada ibu kota provinsi lainnya yang nggak masuk di 10 itu, misalkan mungkin Aceh, Pangkal Pinang, Ambon gitu ya. Kemudian daerah lainnya seperti mungkin Tangerang atau Kuningan dan sebagainya. Oke. Contoh penghitungan PPh terutang dengan norma. Kita lihat teman-teman, contohnya adalah Pak Budi, seorang akuntan publik yang bertempat tinggal di Jakarta. Punya 3 anak dan istri yang tidak bekerja. Penerimaan bruto sebagai akuntan selama 2019 adalah 900 juta. Pak Budi tidak melakukan pembukuan atas seluruh transaksi yang terjadi, namun Pak Budi telah mengajukan surat pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan norma dalam menentukan penghasilan netonya. Nah, persentase penghasilan neto jasa kantor akuntan publik di Kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69200 untuk 10 ibu kota provinsi, yaitu sebesar 50%. Kita lihat seperti ini. Ya, dia masuk berarti yang 50. Kebetulan untuk tiga kolom ini semuanya sama, tarifnya 50%. Jasa akuntansi, pembukuan, dan pemeriksa konsultasi pajak. Kita lihat bagaimana penghitungannya. Nah, rekan-rekan, ini penghitungan PPh terutangnya. Penghasilan bruto 900 juta, tarif normanya persentasenya adalah 50%, sehingga penghasilan netonya adalah 450 juta. Dari 50% kali 900 juta. PTKP-nya K3, berarti 72 juta. Penghasilan kena pajak 378 juta rupiah. Nah, PPh terutang berapa nih? PPh terutang ditemukan dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17, ketemu 64.500.000. Oke. Ya, besaran persentase norma penghitungan penghasilan itu dapat dilihat di Per 17 ya. Per 17 tahun 2015. Di situ dijelaskan bahwa persentase normanya itu untuk orang pribadi dapat dilihat di lampiran 1. Tapi untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya ada di lampiran 2. Nah, ini tarifnya lebih tinggi. Kalau tadi akuntan itu 50%, kalau dia menyelenggarakan pencatatan, kalau dia tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, kena tarifnya untuk akuntan bisa 60-an. Ya. Oke gitu teman-teman ya. Yes, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi Anda dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyiapkan slide ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.